Selamat ulang tahun, Vanessa. Itu suamiku, Cole Lockwood. Legenda di ruang sidang. Mereka menjulukinya iblis pengadilan. Tapi, yang disebut-sebut iblis ini menyimpan seluruh kelembutannya hanya untukku. Dan sahabat sekaligus, cinta masa kecilku, Gabriel. Demi melindungiku, dia memaksa diri selalu mendapat nilai terbaik dan menjadi detektif termuda dalam sejarah kepolisian. Vanessa! Dan yang terakhir, tetapi yang paling berharga, adik perempuanku, Anna Windsor. Dia selalu memiliki bakat alami dalam bidang manajemen, agar aku bisa mengejar impianku di bidang seni. Dia turun tangan dan mengambil alih seluruh bisnis Windsor tepat setelah dia lulus. Aku pikir hidupku akan tetap sebahagia ini selamanya. Dia membunuh adikku! Dia pembunuhnya! Aku ingin dia mati! Aku ingin dia mati! Pembunuhnya ditangkap di tempat kejadian. Buktinya tidak terbantahkan. Orang-orang yang kupercaya, semuanya ada di sini. Tapi aku sama sekali tidak pernah menduganya. Sampai hari ini, tidak ada DNA Tuan Pierce yang ditemukan pada korban, Anna Windsor. Oleh karena itu, Yang Mulia, pihak pembela memohon agar Richard Pierce dinyatakan tidak bersalah. Tidak. Buktinya tidak cukup. Dengan ini pengadilan menyatakan Richard Pierce tidak bersalah. Dia bebas untuk pergi. Tidak. Kau suamiku! Anna juga adikmu! Beraninya aku membela pria yang membunuhnya! Vanessa, hentikan. Ini ruang sidang. Mereka akan menahanmu karena menghina pengadilan. Bagaimana aku bisa tenang? Suamiku membela pembunuh adikku! Aku berteriak meminta jawaban. Tapi Gabriel menyeretku keluar sebelum aku mendapatkan jawaban. Dan mereka melakukan semua ini karena satu alasan. Pembunuhnya adalah saudara laki-laki Madison. Sayang, ini adalah perjanjian pelepasan bersama dan perjanjian tidak menuntut. Tanda tangan. Akui bahwa Richard Pierce tidak bersalah. Semuanya berakhir hari ini. Vanessa, semuanya berakhir di sini. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim, tidak ada tuduhan di masa depan. Mulai hari ini, kematian Anna hanyalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan! Kau melihat hasil otopsinya? Anna ditikam 19 kali! 19 kali, Cole! Apa kau tahu seberapa besar penderitaannya? Seberapa besar ketakutannya? Kau menyebut itu kecelakaan? Apa kau punya hati? Kenapa kau melakukan ini? Sihir apa yang dia gunakan sampai membuatmu melindungi keluarganya seperti ini? Kalau aku tahu saudaranya akan membunuh adikku, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke rumahku sebagai pelayan. Berhenti bertingkah seperti anak kecil. 3 tahun lalu saat perjalanan mendaki itu, kau dan aku jatuh dari tebing. Kalau Madison tidak menyeret kami keluar, kami sudah mati. Lengan Madison patah saat menyelamatkan kami. Yang dia minta sekarang hanyalah agar kita melindungi satu-satunya sisa keluarganya. Kita berutang padanya. Jadi maksudmu, dia yang selamatkan kalian? Aku menemukan kalian. Akhirnya, kalian aman sekarang. Anak-anak kaya kesini lagi untuk mencari kesenangan. Mati di hutan hal yang pantas mereka dapat. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Apa itu kau yang menyelamatkan kami? Mereka kaya raya. Mungkin mereka bisa mengubah hidupku. Iya, aku yang menyelamatkan kalian. Aku yang menyelamatkan kalian. Aku! Ular itu berbohong padamu. Cukup! Mau memukulku demi dia. Vanessa, ketika kau dan aku sadar, orang pertama yang kami lihat adalah Madison. Dan sekarang kau memutarbalikkan ceritanya. Vanessa, Gabe dan aku berutang nyawa kami pada Madison. Dan kau, sebagai wanita yang kami sayangi, seharusnya berdiri bersama kami, bukan melawan kami. Sayang, tanda tangani saja ya. Tanda tangani. Dan semuanya akan berakhir. Gabe dan aku akan tetap memperlakukanmu seperti seorang putri. Aku tidak akan menandatangani apapun. Saudaranya membunuh adikku. Dia akan bayar untuk itu. Bu, aku tahu bagaimana kau memandangku. Aku dan saudaraku. Kami bukan apa-apa. Hidup kami tidak berarti apa-apa bagi orang sepertimu. Jika seseorang harus mati demi adikmu, biarlah aku yang mati. Madison. Madison, hentikan. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Vanessa, bagaimana kau bisa sedingin ini? Kau hanya berdiri sementara dia berlutut? Tidak apa-apa, Gabe.
Vanessa adalah seorang putri. Hidup kami tidak begitu berharga bagi orang-orang seperti dia. Cukup. Kau akan menandatanganinya. Aku sudah bicara dengan firma-firma hukum terbaik di negara ini. Bahkan jika kau menolak, tak akan ada pengacara yang mau menangani kasusmu lagi. Aku akan dapatkan keadilan untuk pembunuh adikku. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Kalau dia membenciku untuk satu hal, tapi memukulmu, itu keterlaluan. Jangan sentuh aku. Vanessa adalah istriku. Kau tidak berhak menghakiminya. Hei, tidak apa-apa. Pulanglah. Aku akan bicara dengan kau. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak bisa perlakukan Madison begitu. Dia hampir kehilangan lengan demi menyelamatkan kita. Menurutmu aku ingin kasus ini? Kalau dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah menangani kasus ini. Anna juga adik kita. Aku tahu. Tapi apa pilihan kita? Kita berutang nyawa padanya. Setelah semua ini berlalu, kita kembalikan Vanessa ke tempatnya. Dia akan tetap menjadi putri bagi kita. Dia menyayangi kita, dia akan memaafkan kita. Apa kita benar-benar melakukan hal yang benar? Sudah tidak ada jalan kembali. Menghentikan kasus ini dengan cepat adalah yang terbaik untuk Vanessa. Dan juga untuk kita. Hubungi semua firma hukum. Pastikan tidak ada firma lain yang mau menyentuh kasus ini. Tolong, kau orang terakhir yang bisa membantuku melawan Cole dan mendapatkan keadilan atas pembunuhan adikku. Nyonya Windsor, saya mengagumi tekad Anda mengunjungi 100 firma hukum di LA dalam 3 hari, tapi Anda harus melepaskan ini. Suami Anda menguasai sistem hukum ini. Siapapun yang menerima kasus Anda menyatakan perang terhadapnya. Kami tidak bisa ambil resiko. Aku akan bayar berapapun yang kau mau. Keluarga Windsor akan... Ini uang muka, nanti akan aku beri lagi. Tidak perlu. Apa tidak ada yang memberitahumu? Suamimu membekukan rekeningmu beberapa minggu lalu. Kau tidak bisa mengakses 1 sen pun. Tidak, itu tidak mungkin. Itu uangku, uang keluargaku. Pasti kau salah dengar. Dia tidak bisa membekukan uangku. Dia tidak punya hak. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Vanessa, tanda tangani. Ini terakhir kalinya aku memintamu dengan baik-baik. Kau tahu aku punya 100 cara untuk membuatmu menandatanganinya. Tanda tangani. Kita bisa mulai dari awal. Kau akan tetap menjadi putri bagi kami. Atau terus melawan. Dan jangan berharap aku menghentikan siapapun untuk menginjak-injakmu. Lucu. Pria yang bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku, sekarang menerima aku diinjak-injak. Vanessa, kau lebih baik dari ini. Berdamailah dengan Madison dan semua akan kembali seperti semula. Gabe, berhenti. Tolong jangan merusak hubunganmu dengan Nyonya Windsor gara-gara aku. Nyonya Windsor, aku tahu saudaraku salah, tapi hanya dia yang kumiliki. Tolong, jangan ambil dia dariku. Lepaskan. Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, pukul aku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, asal kau maafkan saudaraku. Lagi pula, beberapa orang memang mati ketika seharusnya mati. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan menerimanya. Vanessa, kau gila. Kau hampir membunuhnya. Ada konsekuensinya. Kau benar. Membunuh seseorang memiliki konsekuensi. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Tuan Lockwood, jangan salahkan Vanessa. Salahkan aku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Setelah aku pulih, aku akan minta maaf padanya. Selama dia bisa memaafkan saudaraku. Jangan sentuh aku. Cole, tenang. Orang-orang sedang melihat. Tenang. Vanessa benar-benar terluka. Ini tidak bisa terus seperti ini. Cole, percayalah padaku. Tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri semua ini. Kita adakan konferensi pers. Secara terbuka bersihkan nama saudara Madison. Setelah publik percaya dia tidak bersalah. Vanessa tidak akan punya dasar lagi untuk melawan kita. Aku mengenal Vanessa. Dia tidak akan muncul. Kehadiran siapapun dari keluarga Windsor akan membantu. Kalau Nyonya Windsor benar-benar tidak mau datang. Sayang sekali kakeknya sedang sakit parah. Vanessa akan datang. Pastikan tidak ada apapun di konferensi pers yang bisa menyakitinya. Vanessa, aku tidak sabar melihatmu hancur di konferensi pers itu. Tapi sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran karena telah memukulku, brengsek. Anna, mereka tidak akan menghentikan. Mungkin telah membekukan rekening.
Aku akan sewa pengacara terbaik di Eropa untuk membantu kita. Maaf, Nyonya Windsor, saham Anda juga telah dibekukan. Dewan setuju pembatasan darurat berdasarkan perintah hukum Tuan Lockwood. Dan dengan kepergian Anna, harga saham kita anjlok sekarang. Beberapa kreditor sudah ajukan gugatan. Nyonya Windsor darurat. Penagih utang menerobos masuk ke pemakaman keluarga Anda. Mereka telah menghancurkan makam orang tua Anda. Ayah, Ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi Ena. Aku gagal melindungi keluarga ini. Aku harus mengakui, melihat Putri Vanessa menangis seperti ini, rasanya cukup menyenangkan. Apa yang mau kau lakukan di sini? Menunjukkan padamu akibat dari memukul orang. Lagi pula, Cole dan Gap bilang aku boleh lakukan apapun yang kuingin. Ada konsekuensinya. Oh, ini yang kau sebut dengan konsekuensi. Kau tidak tahan melihatku memukulnya. Tapi kakaknya membunuh adikku tidak masalah. Menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku. Semua hanya untuk melindunginya. Ibu, ayah, ini semua salahku. Kalau dulu aku tidak memohon kalian menerima Cole dan Gabe, semua ini tidak akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang tuamu memiliki putri seperti kalian dan Anne. Yang satu meninggal muda, yang satunya lagi tidak berguna. Kebusukan memang mengalir dalam keluarga kalian. Beraninya kau mempermalukan keluargaku. Tepat sekali waktunya. Nyonya Windsor, tolong jangan pukul aku. Aku hanya ingin minta maaf. Vanessa, berhenti membuat keributan. Apa maumu? Kau baru saja panggil aku apa? Vanessa, bisakah kau berhenti? Besok kau akan menghadirkan konferensi pers dan meminta maaf pada saudara Madison, Richard, di depan umum. Beritahu semua orang bahwa dia tidak membunuh Anna, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bersihkan namanya. Kalau aku tidak mau, Tentu saja kau boleh menolak. Tapi ingat, kau bukan satu-satunya anggota keluarga Anna yang masih hidup. Kalau kau menyentuh kakekku sedikit saja, aku bersumpah aku akan membunuhmu. apa kau masih orang yang sama dengan yang kucintai? Aku bahkan sudah tidak mengenalimu lagi. Vanessa, jangan menangis. Aku juga tidak menginginkan ini. Gabe, kalau Cole berubah pikiran, apa kau masih akan menepati janjimu? Vanessa, Anna sudah tiada. Cuma Arthur, keluarga yang tersisa untukmu. Kau ingin menjaganya tetap aman, kan? Gabriel, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau berani menyentuh kakekku, aku akan menyeretmu ke neraka bersama. Cukup! Seumur hidupku perlakukan kau seperti seorang putri. Yang kuinginkan hanyalah kau selalu berada di sisiku. Dan sekarang kau mengancamku. Vanessa, kau punya dua pilihan. Entah kau meminta maaf di konferensi pers atau kami akan membawa kakekmu yang sombong dan keras kepala itu yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit untuk melakukannya untukmu. Jadi Vanessa, kau pilih yang mana? Tidak akan aku biarkan mereka melibatkan kakek. Tekanan itu akan membunuhnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Gabriel, aku bersumpah atas kematian Anna. Aku akan membuat kalian membayar setiap detik saat pembunuhnya masih bebas. Kau tidak bisa bicara pada kami seperti itu. Vanessa, setelah kami melunasi utang ini, setelah semua ini berakhir, kami akan memperlakukanmu seperti putri bagi kami lagi. Kau ingin bulan? Kami akan menurunkannya untukmu. Tidak. Mulai hari ini, kita selesai. Kau bayar utangmu. Aku akan membalaskan dendam adikku. Sekarang kita ada di pihak yang berseberangan. Vanessa, kenapa kau menatapku seolah aku orang asing? Apa kali ini aku benar-benar telah kehilanganmu? Seseorang harus menyadarkan sikap seperti putri itu. Maaf, Tuan dan Nyonya Windsor. Aku akan membereskan semuanya. Aku bersumpah. Setelah kau meminta maaf, semuanya akan berakhir. Maaf atas segala masalah yang mungkin telah kutimbulkan pada Tuan Richard Pierce. Nyonya Windsor, jangan lakukan ini. Bukan kau yang melakukan kejahatan, melainkan Anna. Kami tidak menyalahkan keluargamu. Apa kau bilang? Adikku tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Beraninya kau menjelek-jelekan namanya. Nyonya Windsor, aku memahami kesedihan. Tapi adikmu, dia memang liar. Dia menguntitku. Dia memohon agar aku menjadi kekasih rahasianya. Ketika aku menolaknya, dia menjadi gila. Aku takut nyawaku terancam. Pembohong! Salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sekedar memastikan, kau mengatakan bahwa Tuan Richard Pierce sepenuhnya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu, Anna. Bersikap pintar. Pikirkanlah kakekmu.
Kalau kau ingin melindungi satu-satunya keluarga yang masih tersisa, kau akan mengatakan Richard tidak bersalah. Iya, Richard tidak bersalah. Ayo, cepat. Atas tanggapannya, Sebelah sini. tolong dijawab ya. Nyonya Windsor, jadi rumor tentang kehidupan pribadi adikmu Ena yang kacau itu benar? Ada komentar tentang dugaan 10 kali aborsinya? Nyonya Windsor, sumber menyatakan Ena meninggal saat berhalusinasi setelah pesta seks dan narkoba. Apa memang itu yang terjadi? Jawab kami. Jawablah Nyonya, jawab. Tolong Kami sangat dijawab, membutuhkan apakah informasi tuduhan itu benar? Bicaralah, Nyonya Windsor! Tentu saja itu benar. Pelacur itu teler sampai-sampai tidak bisa bernapas. Meraba-raba tubuhku. Merengek agar aku menidurinya. Ketika aku suruh pergi, dia berangkat mencari penis di ruangan itu. Tidak benar. Tunggu dulu. Dia berangkat mencari kemaluan siapapun di ruangan itu. Dia benar-benar mabuk berat. Dia tidak tahu mana atas dan bawah dan melemparkan dirinya dari balkon seperti sampah. Ya ampun, jadi itu benar semua begitu. Benarkah? Tolong Ini tidak benar. Semua ini tidak benar. Mereka menyakitinya. Cole, jangan. Konferensi pers ini tidak nyata aku yang mengaturnya. Cuma sandiwara agar Richard melihatnya. Vanessa hanya perlu minta maaf, lalu semua berakhir. Jangan biarkan penderitaannya sia-sia. Nyonya Windsor, apa kau baik-baik saja? Sekarang tidak begitu hebat dan berkuasa lagi ya, Putri. Suamimu dan kekasih masa kecilmu yang berharga, keduanya kembali berada di pihakmu. Sakit, bukan? Nyonya Windsor memahami bahwa dia telah berbuat salah. Begitu dia tanda tangan yang mengonfirmasi bahwa Richard tidak bersalah, semuanya akan dimaafkan. Kau hanya bisa berjalan dengan angkuh karena kedua pria itu memujamu. Semakin kau memamerkannya, semakin aku ingin menjatuhkan. Dan karena aku sangat mencintai kebenaran, aku punya sedikit kebenaran untukmu. Malam ketika Ena meninggal, aku yang bukakan pintu untuk Richard. Richard bilang dia masih perawat. Katanya adik kecilmu itu sangat seks. Dia pasti ingin menidurinya lebih lama, tapi sayang dia berteriak terlalu keras. Dia tidak punya pilihan selain membungkamnya selamanya. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Ena memanggilmu, Van. Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu, kau monster! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Kalian semua! Kalian monster! Lihat dia mengira dirinya Putri Windsor yang dulu dipuja semua orang. Ayolah, keluarga Windsor akan jatuh. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Seorang putri, sekarang dia lebih terlihat seperti orang gila. Nyonya Windsor, apa semua itu benar? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana? Kepalaku. Richard, apa aku berdarah? Tuan Lockwood, adikku terluka parah. Tolong datang dan periksa dia. Keluar di tempat ini! Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Turkan kepalanya. Dan seseorang menginjak lengannya yang terluka. Tolong, selamatkan adikku. Kalau Madison terluka karena Vanessa, dia akan masuk penjara. Keluarga Windsor tidak sanggup menghadapinya. Vanessa akan masuk penjara. Richard, aku akan bawa Madison ke rumah sakit. Tolong, urus Vanessa untuk kami. Kenapa diri saya begini? Dan Aku menang lagi. Cole, tidak ada jalan untuk kembali dari sini. Mulai saat ini kita selesai. Aku menceraikan. Aduh, sakit sekali. Tidak ada yang serius. Bahkan gegar otak ringan pun tidak. Lalu lengannya terluka saat menyelamatkan kami bertahun-tahun lalu. Katanya masih sering kambuh. Lengannya? Lengan yang mana? Keduanya baik-baik saja. Tidak ada yang cedera, lama maupun baru. Apa yang kau katakan? Lengannya sepenuhnya baik-baik saja. Jadi selama ini kau telah berbohong? Bukan kau yang menyelamatkan kami pada saat itu, kan? Aku Vanessa Windsor. Malam ini adalah ulang tahunku yang ke-28. Sepanjang hidupku, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Karena aku memiliki 3 malaikat pelindung yang mencintaiku sepenuh hatinya. Selamat ulang tahun, Vanessa. Itu suamiku, Cole Lockwood. Legenda di ruang sidang. Mereka menjulukinya iblis pengadilan. Tapi, yang disebut-sebut iblis ini menyimpan seluruh kelembutannya hanya untukku. Dan sahabat sekaligus, cinta masa kecilku, Geprek. Demi melindungiku, dia memaksa diri selalu mendapat nilai terbaik dan menjadi detektif termuda dalam sejarah kepolisian. Vanessa! Dan yang terakhir, tetapi yang paling berharga, adik perempuanku, Ena Windsor. Dia selalu memiliki bakat alami dalam bidang manajemen. Agar aku bisa mengejar impianku di bidang seni. Dia turun tangan dan mengambil alih seluruh bisnis Windsor tepat setelah dia lulus. Aku pikir hidupku akan tetap sebahagia ini selamanya. Dia membunuh adikku! Dia pembunuhnya! Aku ingin dia mati! Aku ingin dia mati!
Pembunuhnya ditangkap di tempat kejadian. Buktinya tidak terbantahkan. Orang-orang yang kupercaya semuanya ada di sini. Tapi aku sama sekali tidak pernah menduganya. Sampai hari ini, tidak ada DNA Tuan Pierce yang ditemukan pada korban, Anna Windsor. Oleh karena itu, Yang Mulia, pihak pembela memohon agar Richard Pierce dinyatakan tidak bersalah. Tidak. Buktinya tidak cukup. Dengan ini pengadilan menyatakan Richard Pierce tidak bersalah. Dia bebas untuk pergi. Tidak. Kau suamiku. Anna juga adikmu. Beraninya aku membela pria yang membunuhnya. Vanessa, hentikan. Ini ruang sidang. Mereka akan menahanmu karena menghina pengadilan. Bagaimana aku bisa tenang? Suamiku membela pembunuh adikku. Aku berteriak meminta jawaban. Tapi Geprit menyeretku keluar sebelum aku mendapatkan jawaban. Dan mereka melakukan semua ini karena satu alasan. Pembunuhnya adalah saudara laki-laki Madison. Sayang, ini adalah perjanjian pelepasan bersama dan perjanjian tidak menuntut. Tanda tangani. Akui bahwa Richard Pierce tidak bersalah. Semuanya berakhir hari ini. Vanessa, semuanya berakhir di sini. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim, tidak ada tuduhan di masa depan. Mulai hari ini, kematian Anna hanyalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan! Kau melihat hasil otopsinya? Anna ditikam 19 kali. 19 kali, Cole! Apa kau tahu seberapa besar penderitaannya? Seberapa besar ketakutannya? Kau menyebut itu kecelakaan? Apa kau punya hati? Kenapa kau melakukan ini? Sihir apa yang dia gunakan sampai membuatmu melindungi keluarganya seperti ini? Kalau aku tahu saudaranya akan membunuh adikku, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke rumahku sebagai pelayan. Berhenti bertingkah seperti anak kecil. 3 tahun lalu saat perjalanan mendaki itu, kau dan aku jatuh dari tebing. Kalau Madison tidak menyeret kami keluar, kami sudah mati. Lengan Madison patah saat menyelamatkan kami. Yang dia minta sekarang hanyalah agar kita melindungi satu-satunya sisa keluarganya. Kita berutang padanya. Jadi maksudmu, dia yang selamatkan kalian? Aku menemukan kalian. Akhirnya, kalian aman sekarang. Anak-anak kaya kesini lagi untuk mencari kesenangan. Mati di hutan hal yang pantas mereka dapat. Sepertinya ini hari keberuntungan Apa itu kau yang menyelamatkan kami? mereka kaya raya. Mungkin mereka bisa mengubah hidupku. Iya, aku yang menyelamatkan kalian. Aku yang menyelamatkan kalian. Aku! Ular itu berbohong padamu. Cukup! Mau memukulku demi dia. Vanessa, ketika kau dan aku sadar, orang pertama yang kami lihat adalah Madison. Dan sekarang kau memutarbalikkan ceritanya. Vanessa, Gabe dan aku berutang nyawa kami pada Madison. Dan kau, sebagai wanita yang kami sayangi, seharusnya berdiri bersama kami, bukan melawan kami. Sayang, tanda tangani saja ya. Tanda tangani. Dan semuanya akan berakhir. Gabe dan aku akan tetap memperlakukanmu seperti seorang putri. Aku tidak akan menandatangani apapun. Saudaranya membunuh adikku. Dia akan bayar untuk itu. Bu, aku tahu bagaimana kau memandangku. Aku dan saudaraku. Kami bukan apa-apa. Hidup kami tidak berarti apa-apa bagi orang sepertimu. Jika seseorang harus mati demi adikmu, biarlah aku yang mati. Madison. Madison, hentikan. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Vanessa, bagaimana kau bisa sedingin ini? Kau hanya berdiri sementara dia berlutut? Tidak apa-apa, Gabe. Vanessa adalah seorang putri. Hidup kami tidak begitu berharga bagi orang-orang seperti dia. Cukup. Kau akan menandatanganinya. Aku sudah bicara dengan firma-firma hukum terbaik di negara ini. Bahkan jika kau menolak, tak akan ada pengacara yang mau menangani kasusmu lagi. Aku akan dapatkan keadilan untuk pembunuh adikku. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Kalau dia membenciku untuk satu hal, tapi memukulmu, itu keterlaluan. Jangan sentuh aku. Vanessa adalah istriku. Kau tidak berhak menghakiminya. Hei, tidak apa-apa. Pulanglah. Aku akan bicara dengan kau. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak bisa perlakukan Madison begitu. Dia hampir kehilangan lengan demi menyelamatkan kita. Menurutmu aku ingin kasus ini? Kalau dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah menangani kasus ini. Anna juga adik kita. Aku tahu. Tapi apa pilihan kita? Kita berutang nyawa padanya.
Setelah semua ini berlalu, kita kembalikan Vanessa ke tempatnya. Dia akan tetap menjadi putri bagi kita. Dia menyayangi kita, dia akan memaafkan kita. Apa kita benar-benar melakukan hal yang benar? Sudah tidak ada jalan kembali. Menghentikan kasus ini dengan cepat adalah yang terbaik untuk Vanessa. Dan juga untuk kita. Hubungi semua firma hukum. Pastikan tidak ada firma lain yang mau menyentuh kasus ini. Tolong, kau orang terakhir yang bisa membantuku melawan Cole dan mendapatkan keadilan atas pembunuhan adikku. Nyonya Windsor, saya mengagumi tekad Anda mengunjungi 100 firma hukum di LA dalam 3 hari, tapi Anda harus melepaskan ini. Suami Anda menguasai sistem hukum ini. Siapapun yang menerima kasus Anda menyatakan perang terhadapnya. Kami tidak bisa ambil resiko. Aku akan bayar berapapun yang kau mau. Keluarga Windsor akan... Ini uang muka, nanti akan aku beri lagi. Tidak perlu. Apa tidak ada yang memberitahumu? Suamimu membekukan rekeningmu beberapa minggu lalu. Kau tidak bisa mengakses 1 sen pun. Tidak, itu tidak mungkin. Itu uangku, uang keluargaku. Pasti kau salah dengar. Dia tidak bisa membekukan uangku. Dia tidak punya hak. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Vanessa, tanda tangani. Ini terakhir kalinya aku memintamu dengan baik-baik. Kau tahu aku punya 100 cara untuk membuatmu menandatanganinya. Tanda tangani. Kita bisa mulai dari awal. Kau akan tetap menjadi putri bagi kami. Atau terus melawan. Dan jangan berharap aku menghentikan siapapun untuk menginjak-injakmu. Lucu. Pria yang bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku, sekarang menerima aku diinjak-injak. Vanessa, kau lebih baik dari ini. Berdamailah dengan Madison dan semua akan kembali seperti semula. Gabe, berhenti. Tolong jangan merusak hubunganmu dengan Nyonya Windsor gara-gara aku. Nyonya Windsor, aku tahu saudaraku salah, tapi hanya dia yang kumiliki. Tolong, jangan ambil dia dariku. Lepaskan. Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, pukul aku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, asal kau maafkan saudaraku. Lagi pula, beberapa orang memang mati ketika seharusnya mati. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan menerimanya. Vanessa, kau gila! Kau hampir membunuhnya! Ada konsekuensinya! Kau benar, membunuh seseorang memiliki konsekuensi. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Tuan Lockwood, jangan salahkan Vanessa. Salahkan aku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Setelah aku pulih, aku akan minta maaf padanya. Selama dia bisa memaafkan saudaraku. Jangan sentuh aku. Cole, tenang. Orang-orang sedang melihat. Tenang? Vanessa benar-benar terluka. Ini tidak bisa terus seperti ini. Cole, percayalah padaku. Tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri semua ini. Kita adakan konferensi pers. Secara terbuka bersihkan nama saudara Madison. Setelah publik percaya dia tidak bersalah. Vanessa tidak akan punya dasar lagi untuk melawan kita. Aku mengenal Vanessa. Dia tidak akan muncul. Kehadiran siapapun dari keluarga Windsor akan membantu. Kalau Nyonya Windsor benar-benar tidak mau datang. Sayang sekali kakeknya sedang sakit parah. Vanessa akan datang. Pastikan tidak ada apapun di konferensi pers yang bisa menyakitinya. Vanessa, aku tidak sabar melihatmu hancur di konferensi pers itu. Tapi sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran karena telah memukulku, brengsek. Ena, mereka tidak akan menghentikan. Mungkin telah membekukan rekening. Aku akan sewa pengacara terbaik di Eropa untuk membantu kita. Maaf, Nyonya Windsor, saham Anda juga telah dibekukan. Dewan setuju pembatasan darurat berdasarkan perintah hukum Tuan Lockwood. Dan dengan kepergian Anna, harga saham kita anjlok sekarang. Beberapa kreditor sudah ajukan gugatan. Apa? Nyonya Windsor darurat. Penagih utang menerobos masuk ke pemakaman keluarga Anda. Mereka telah menghancurkan makam orang tua Anda. Ayah, Ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi Ena. Aku gagal melindungi keluarga ini. Aku harus mengakui, melihat Putri Vanessa menangis seperti ini, rasanya cukup menyenangkan. Apa yang mau kau lakukan di sini? Menunjukkan padamu akibat dari memukul orang. Lagi pula, Cole dan Gabe bilang aku boleh lakukan apapun yang kuingin.
Ada konsekuensinya. Oh, ini yang kau sebut dengan konsekuensi. Kau tidak tahan melihatku memukulnya. Tapi kakaknya membunuh adikku tidak masalah. Menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku. Semua hanya untuk melindunginya. Ibu, ayah, ini semua salahku. Kalau dulu aku tidak memohon kalian menerima Cole dan Gabe, semua ini tidak akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang tuamu memiliki putri seperti kalian dan Anne. Yang satu meninggal muda, yang satunya lagi tidak berguna. Kebusukan memang mengalir dalam keluarga kalian. Beraninya kau mempermalukan keluargaku. Tepat sekali waktunya. Nyonya Windsor, tolong jangan pukul aku. Aku hanya ingin minta maaf. Vanessa, berhenti membuat keributan. Apa maumu? Kau baru saja panggil aku apa? Vanessa, bisakah kau berhenti? Besok kau akan menghadirkan konferensi pers dan meminta maaf pada saudara Madison, Richard, di depan umum. Beritahu semua orang bahwa dia tidak membunuh Anna, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bersihkan namanya. Kalau aku tidak mau, Tentu saja kau boleh menolak. Tapi ingat, kau bukan satu-satunya anggota keluarga Anna yang masih hidup. Kalau kau menyentuh kakekku sedikit saja, aku bersumpah aku akan membunuhmu. apa kau masih orang yang sama dengan yang kucintai? Aku bahkan sudah tidak mengenalimu lagi. Vanessa, jangan menangis. Aku juga tidak menginginkan ini. Gabe, kalau Cole berubah pikiran, apa kau masih akan menepati janjimu? Vanessa, Anna sudah tiada. Cuma Arthur, keluarga yang tersisa untukmu. Kau ingin menjaganya tetap aman, kan? Gabriel, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau berani menyentuh kakekku, aku akan menyeretmu ke neraka bersama. Cukup! Seumur hidup kuperlakukan kau seperti seorang putri. Yang kuinginkan hanyalah kau selalu berada di sisiku. Dan sekarang kau mengancamku. Vanessa, kau punya dua pilihan. Entah kau meminta maaf di konferensi pers atau kami akan membawa kakekmu yang sombong dan keras kepala itu yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit untuk melakukannya untukmu. Jadi Vanessa, kau pilih yang mana? Tidak akan aku biarkan mereka melibatkan kakek. Tekanan itu akan membunuhnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Gabriel, aku bersumpah atas kematian Anna. Aku akan membuat kalian membayar setiap detik saat pembunuhnya masih bebas. Kau tidak bisa bicara pada kami seperti itu. Vanessa, setelah kami melunasi utang ini, setelah semua ini berakhir, kami akan memperlakukanmu seperti putri bagi kami lagi. Kau ingin bulan? Kami akan menurunkannya untukmu. Tidak. Mulai hari ini, kita selesai. Kau bayar utangmu. Aku akan membalaskan dendam adikku. Sekarang kita ada di pihak yang berseberangan. Vanessa, kenapa kau menatapku seolah aku orang asing? Apa kali ini aku benar-benar telah kehilanganmu? Seseorang harus menyadarkan sikap seperti putri itu. Maaf, Tuan dan Nyonya Windsor. Aku akan membereskan semuanya. Aku bersumpah. Setelah kau meminta maaf, semuanya akan berakhir. Maaf atas segala masalah yang mungkin telah kutimbulkan pada Tuan Richard Pierce. Nyonya Windsor, jangan lakukan ini. Bukan kau yang melakukan kejahatan, melainkan Anna. Kami tidak menyalahkan keluargamu. Apa kau bilang? Adikku tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Beraninya kau menjelek-jelekan namanya. Nyonya Windsor, aku memahami kesedihan. Tapi adikmu, dia memang liar. Dia menguntitku. Dia memohon agar aku menjadi kekasih rahasianya. Ketika aku menolaknya, dia menjadi gila. Aku takut nyawaku terancam. Pembohong! Oh, salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sekedar memastikan, kau mengatakan bahwa Tuan Richard Pierce sepenuhnya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu, Anna. Bersikap pintar, pikirkanlah kakekmu. Kalau kau ingin melindungi satu-satunya keluarga yang masih tersisa, kau akan mengatakan Richard tidak bersalah. Iya, Richard tidak bersalah. Ayo, cepat. Atas tanggapannya, Sebelah sini. tolong dijawab ya. Nyonya Windsor, jadi rumor tentang kehidupan pribadi adikmu Anna yang kacau itu benar? Ada komentar tentang dugaan 10 kali aborsinya? Nyonya Windsor, sumber menyatakan Anna meninggal saat berhalusinasi setelah pesta seks dan narkoba. Apa memang itu yang terjadi? Jawab kami. Jawablah Nyonya, jawab. Tolong Kami dijawab, membuka apakah informasi tuduhan itu benar? Bicaralah, Nyonya Windsor! Tentu saja itu benar. Pelacur itu teler sampai-sampai tidak bisa bernapas. Beraba-raba tubuhku. Merengek agar aku menidurinya. Ketika aku suruh pergi, dia berangkat mencari penis di ruangan itu. Tidak benar. Tunggu dulu. Dia berangkat mencari kemaluan siapapun di ruangan itu. Dia benar-benar mabuk berat. Dia tidak tahu mana atas dan bawah dan melemparkan dirinya dari balkon seperti sampah. Ya ampun, jadi itu benar semua begitu. Benarkah? Tolong aku. Ini tidak benar.
Semua ini tidak benar. Mereka menyakitinya. Cole, jangan. Konferensi pers ini tidak nyata aku yang mengaturnya. Cuma sandiwara agar Richard melihatnya. Vanessa hanya perlu minta maaf, lalu semua berakhir. Jangan biarkan penderitaannya sia-sia. Nyonya Windsor, apa kau baik-baik saja? Sekarang tidak begitu hebat dan berkuasa lagi ya, Putri. Suamimu dan kekasih masa kecilmu yang berharga, keduanya kembali berada di pihakmu. Sakit, bukan? Nyonya Windsor memahami bahwa dia telah berbuat salah. Begitu dia tanda tangan yang mengonfirmasi bahwa Richard tidak bersalah, semuanya akan dimaafkan. Kau hanya bisa berjalan dengan angkuh karena kedua pria itu memujamu. Semakin kau memamerkannya, semakin aku ingin menjatuhkan. Dan karena aku sangat mencintai kebenaran, aku punya sedikit kebenaran untukmu. Malam ketika Anna meninggal, aku yang bukakan pintu untuk Richard. Richard bilang dia masih perawat. Katanya adik kecilmu itu sangat seks. Dia pasti ingin menidurinya lebih lama, tapi sayang dia berteriak terlalu keras. Dia tidak punya pilihan selain membungkamnya selamanya. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Anna memanggilmu, Van. Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu, kau monster! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Kalian semua! Kalian monster! Lihat dia mengira dirinya Putri Windsor yang dulu dipuja semua orang. Ayolah, keluarga Windsor akan jatuh. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Seorang putri, sekarang dia lebih terlihat seperti orang gila. Nyonya Windsor, apa semua itu benar? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana? Kepalaku. Richard, apa aku berdarah? Tuan Lockwood, adikku terluka parah. Tolong datang dan periksa dia. Ayo keluar di tempat ini! Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Turkan kepalanya. Dan seseorang menginjak lengannya yang terluka. Tolong, selamatkan adikku. Kalau Madison terluka karena Vanessa, dia akan masuk penjara. Keluarga Windsor tidak sanggup menghadapinya. Vanessa akan masuk penjara. Richard, aku akan bawa Madison ke rumah sakit. Tolong, urus Vanessa untuk kami. Kenapa dia begini? Mudah-mudahan Aku menang lagi. Cole, tidak ada jalan untuk kembali dari sini. Mulai saat ini kita selesai. Aku menceraikan. Aduh, sakit sekali. Tidak ada yang serius. Bahkan gegar otak ringan pun tidak. Lalu lengannya terluka saat menyelamatkan kami bertahun-tahun lalu. Katanya masih sering kambuh. Lengannya? Lengan yang mana? Keduanya baik-baik saja. Tidak ada yang cedera, lama maupun baru. Apa yang kau katakan? Lengannya sepenuhnya baik-baik saja. Jadi selama ini kau telah berbohong? Bukan kau yang menyelamatkan kami pada saat itu, kan? Aku Vanessa Windsor. Malam ini adalah ulang tahunku yang ke-28. Sepanjang hidupku, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Karena aku memiliki 3 malaikat pelindung yang mencintaiku sepenuh hatinya. Selamat ulang tahun, Vanessa. Itu suamiku, Cole Lockwood. Legenda di ruang sidang. Mereka menjulukinya iblis pengadilan. Tapi, yang disebut-sebut iblis ini menyimpan seluruh kelembutannya hanya untukku. Dan sahabat sekaligus cinta masa kecilku, Gabriel. Demi melindungiku, dia memaksa diri selalu mendapat nilai terbaik dan menjadi detektif termuda dalam sejarah kepolisian. Vanessa! Dan yang terakhir, tetapi yang paling berharga, adik perempuanku, Anna Windsor. Dia selalu memiliki bakat alami dalam bidang manajemen. Agar aku bisa mengejar impianku di bidang seni. Dia turun tangan dan mengambil alih seluruh bisnis Windsor tepat setelah dia lulus. Aku pikir hidupku akan tetap sebahagia ini selamanya. Dia membunuh adikku! Dia pembunuhnya! Aku ingin dia mati! Aku ingin dia mati! Pembunuhnya ditangkap di tempat kejadian. Buktinya tidak terbantahkan. Orang-orang yang kupercaya, semuanya ada di sini. Tapi aku sama sekali tidak pernah menduganya. Sampai hari ini, tidak ada DNA Tuan Pierce yang ditemukan pada korban, Anna Windsor. Oleh karena itu, Yang Mulia, pihak pembela memohon agar Richard Pierce dinyatakan tidak bersalah. Tidak. Buktinya tidak cukup. Dengan ini pengadilan menyatakan Richard Pierce tidak bersalah. Dia bebas untuk pergi. Tidak. Kau suamiku! Anna juga adikmu! Beraninya aku membela pria yang membunuhnya! Vanessa, hentikan. Ini ruang sidang. Mereka akan menahanmu karena menghina pengadilan. Bagaimana aku bisa tenang? Suamiku membela pembunuh adikku! Aku berteriak meminta jawaban.
Tapi Gebrit menyeretku keluar sebelum aku mendapatkan jawaban. Dan mereka melakukan semua ini karena satu alasan. Pembunuhnya adalah saudara laki-laki Madison. Sayang, ini adalah perjanjian pelepasan bersama dan perjanjian tidak menuntut. Tanda tangani. Aku bahwa Richard Pierce tidak bersalah. Semuanya berakhir hari ini. Vanessa, semuanya berakhir di sini. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim, tidak ada tuduhan di masa depan. Mulai hari ini, kematian Anna hanyalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan! Kau melihat hasil otopsinya? Anna ditikam 19 kali! 19 kali, Cole! Apa kau tahu seberapa besar penderitaannya? Seberapa besar ketakutannya? Kau menyebut itu kecelakaan? Apa kau punya hati? Kenapa kau melakukan ini? Sihir apa yang dia gunakan sampai membuatmu melindungi keluarganya seperti ini? Kalau aku tahu saudaranya akan membunuh adikku, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke rumahku sebagai pelayan. Berhenti bertingkah seperti anak kecil. 3 tahun lalu saat perjalanan mendaki itu, kau dan aku jatuh dari tebing. Kalau Madison tidak menyeret kami keluar, kami sudah mati. Lengan Madison patah saat menyelamatkan kami. Yang dia minta sekarang hanyalah agar kita melindungi satu-satunya sisa keluarganya. Kita berutang padanya. Jadi maksudmu, dia yang selamatkan kalian? Aku menemukan kalian. Akhirnya, kalian aman sekarang. Anak-anak kaya kesini lagi untuk mencari kesenangan. Mati di hutan hal yang pantas mereka dapat. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Apa itu kau yang menyelamatkan kami? Mereka kaya raya. Mungkin mereka bisa mengubah hidupku. Iya, aku yang menyelamatkan kalian. Aku yang menyelamatkan kalian. Aku! Ular itu berbohong padamu. Cukup! Mau memukulku demi dia? Vanessa, ketika kau dan aku sadar, orang pertama yang kami lihat adalah Madison. Dan sekarang kau memutarbalikkan ceritanya. Vanessa, Gabe dan aku berutang nyawa kami pada Madison. Dan kau, sebagai wanita yang kami sayangi, seharusnya berdiri bersama kami, bukan melawan kami. Sayang, tanda tangani saja ya. Tanda tangani. Dan semuanya akan berakhir. Gabe dan aku akan tetap memperlakukanmu seperti seorang putri. Aku tidak akan menandatangani apapun. Saudaranya membunuh adikku. Dia akan bayar untuk itu. Bu, aku tahu bagaimana kau memandangku. Aku dan saudaraku. Kami bukan apa-apa. Hidup kami tidak berarti apa-apa bagi orang sepertimu. Jika seseorang harus mati demi adikmu, biarlah aku yang mati. Madison. Madison, hentikan. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Vanessa, bagaimana kau bisa sedingin ini? Kau hanya berdiri sementara dia berlutut? Tidak apa-apa, Gabe. Vanessa adalah seorang putri. Hidup kami tidak begitu berharga bagi orang-orang seperti dia. Cukup. Kau akan menandatanganinya. Aku sudah bicara dengan firma-firma hukum terbaik di negara ini. Bahkan jika kau menolak, tak akan ada pengacara yang mau menangani kasusmu lagi. Aku akan dapatkan keadilan untuk pembunuh adikku. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Kalau dia membenciku untuk satu hal, tapi memukulmu, itu keterlaluan. Jangan sentuh aku. Vanessa adalah istriku. Kau tidak berhak menghakiminya. Hei, tidak apa-apa. Pulanglah. Aku akan bicara dengan kau. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak bisa perlakukan Madison begitu. Dia hampir kehilangan lengan demi menyelamatkan kita. Menurutmu aku ingin kasus ini? Kalau dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah menangani kasus ini. Anna juga adik kita. Aku tahu. Tapi apa pilihan kita? Kita berutang nyawa padanya. Setelah semua ini berlalu, kita kembalikan Vanessa ke tempatnya. Dia akan tetap menjadi putri bagi kita. Dia menyayangi kita, dia akan memaafkan kita. Apa kita benar-benar melakukan hal yang benar? Sudah tidak ada jalan kembali. Menghentikan kasus ini dengan cepat adalah yang terbaik untuk Vanessa. Dan juga untuk kita. Hubungi semua firma hukum. Pastikan tidak ada firma lain yang mau menyentuh kasus ini. Tolong, kau orang terakhir yang bisa membantuku melawan Cole dan mendapatkan keadilan atas pembunuhan adikku. Nyonya Windsor, saya mengagumi tekad Anda mengunjungi 100 firma hukum di LA dalam 3 hari, tapi Anda harus melepaskan ini. Suami Anda menguasai sistem hukum ini. Siapapun yang menerima kasus Anda menyatakan perang terhadapnya. Kami tidak bisa ambil resiko. Aku akan bayar berapapun yang kau mau. Keluarga Windsor akan... Ini uang muka. Nanti akan aku beri lagi. Tidak perlu. Apa tidak ada yang memberitahumu? Suamimu membekukan rekeningmu beberapa minggu lalu. Kau tidak bisa mengakses 1 sen pun. Tidak. 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 Itu tidak mungkin. Itu uangku. Uang keluargaku.
Vanessa, tanda tangani. Ini terakhir kalinya aku memintamu dengan baik-baik. Kau tahu aku punya 100 cara untuk membuatmu menandatanganinya. Tanda tangani. Kita bisa mulai dari awal. Kau akan tetap menjadi putri bagi kami. Atau terus melawan. Dan jangan berharap aku menghentikan siapapun untuk menginjak-injakmu. Lucu. Pria yang bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku, sekarang menerima aku diinjak-injak. Vanessa, kau lebih baik dari ini. Berdamailah dengan Madison dan semua akan kembali seperti semula. Gabe, berhenti. Tolong jangan merusak hubunganmu dengan Nyonya Windsor gara-gara aku. Nyonya Windsor, aku tahu saudaraku salah, tapi hanya dia yang kumiliki. Tolong, jangan ambil dia dariku. Lepaskan. Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, pukul aku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, asal kau maafkan saudaraku. Lagi pula, beberapa orang memang mati ketika seharusnya mati. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan menerimanya. Vanessa, kau gila! Kau hampir membunuhnya! Ada konsekuensinya! Kau benar. Membunuh seseorang memiliki konsekuensi. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Tuan Lockwood, jangan salahkan Vanessa. Salahkan aku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Setelah aku pulih, aku akan minta maaf padanya. Selama dia bisa memaafkan saudaraku. Jangan sentuh aku. Cole, tenang. Orang-orang sedang melihat. Tenang. Vanessa benar-benar terluka. Ini tidak bisa terus seperti ini. Cole, percayalah padaku. Tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri semua ini. Kita adakan konferensi pers. Secara terbuka bersihkan nama saudara Madison. Setelah publik percaya dia tidak bersalah. Vanessa tidak akan punya dasar lagi untuk melawan kita. Aku mengenal Vanessa. Dia tidak akan muncul. Kehadiran siapapun dari keluarga Windsor akan membantu. Kalau Nyonya Windsor benar-benar tidak mau datang. Sayang sekali kakeknya sedang sakit parah. Vanessa akan datang. Pastikan tidak ada apapun di konferensi pers yang bisa menyakitinya. Vanessa, aku tidak sabar melihatmu hancur di konferensi pers itu. Tapi sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran karena telah memukulku, brengsek. Ena, mereka tidak akan menghentikan. Mungkin telah membekukan rekening. Aku akan sewa pengacara terbaik di Eropa untuk membantu kita. Maaf, Nyonya Windsor, saham Anda juga telah dibekukan. Dewan setuju pembatasan darurat berdasarkan perintah hukum Tuan Lockwood. Dan dengan kepergian Anna, harga saham kita anjlok sekarang. Beberapa kreditor sudah ajukan gugatan. Apa? Nyonya Windsor darurat. Penagih utang menerobos masuk ke pemakaman keluarga Anda. Mereka telah menghancurkan makam orang tua Anda. Ayah, Ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi Ena. Aku gagal melindungi keluarga ini. Aku harus mengakui, melihat Putri Vanessa menangis seperti ini, rasanya cukup menyenangkan. Apa yang mau kau lakukan di sini? Menunjukkan padamu akibat dari memukul orang. Lagi pula, Cole dan Gabe bilang aku boleh lakukan apapun yang kuingin. Ada konsekuensinya! Oh, ini yang kau sebut dengan konsekuensi. Kau tidak tahan melihatku memukulnya. Tapi kakaknya membunuh adikku tidak masalah. Menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku. Semua hanya untuk melindunginya. Ibu, Ayah, ini semua salahku. Kalau dulu aku tidak memohon kalian menerima Cole dan Gabe, semua ini tidak akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang tuamu memiliki putri seperti kalian dan Anne. Yang satu meninggal muda, yang satunya lagi tidak berguna. Kebusukan memang mengalir dalam keluarga kalian. Beraninya kau mempermalukan keluargaku. Tepat sekali waktunya. Nyonya Windsor, tolong jangan pukul aku. Aku hanya ingin minta maaf. Vanessa, berhenti membuat keributan. Apa maumu? Kau baru saja panggil aku apa? Vanessa, bisakah kau berhenti? Besok kau akan menghadirkan konferensi pers dan meminta maaf pada saudara Madison, Richard, di depan umum. Beritahu semua orang bahwa dia tidak membunuh Anna, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bersihkan namanya. Kalau aku tidak mau, Tentu saja kau boleh menolak. Tapi ingat, kau bukan satu-satunya anggota keluarga Anna yang masih hidup. Kalau kau menyentuh kakekku sedikit saja,
Apa kau masih orang yang sama dengan yang kucintai? Aku bahkan sudah tidak mengenalimu lagi. Vanessa, jangan menangis. Aku juga tidak menginginkan ini. Gabe, kalau Cole berubah pikiran, apa kau masih akan menepati janjimu? Vanessa, Anna sudah tiada. Cuma Arthur, keluarga yang tersisa untukmu. Kau ingin menjaganya tetap aman, kan? Gabriel, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau berani menyentuh kakekku, aku akan menyeretmu ke neraka bersama. Cukup! Seumur hidup kuperlakukan kau seperti seorang putri. Yang kuinginkan hanyalah kau selalu berada di sisiku. Dan sekarang kau mengancamku. Vanessa, kau punya dua pilihan. Entah kau meminta maaf di konferensi pers atau kami akan membawa kakekmu yang sombong dan keras kepala itu yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit untuk melakukannya untukmu. Jadi Vanessa, kau pilih yang mana? Tidak akan aku biarkan mereka melibatkan kakek. Tekanan itu akan membunuhnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Gabriel, aku bersumpah atas kematian Ena. Aku akan membuat kalian membayar setiap detik saat pembunuhnya masih bebas. Kau tidak bisa bicara pada kami seperti itu. Vanessa, setelah kami melunasi utang ini, setelah semua ini berakhir, kami akan memperlakukanmu seperti putri bagi kami lagi. Kau ingin bulan? Kami akan menurunkannya untukmu. Tidak. Mulai hari ini, kita selesai. Kau bayar utangmu. Aku akan membalaskan dendam adikku. Sekarang kita ada di pihak yang berseberangan. Vanessa, kenapa kau menatapku seolah aku orang asing? Apa kali ini aku benar-benar telah kehilanganmu? Seseorang harus menyadarkan sikap seperti putri itu. Maaf, Tuan dan Nyonya Windsor. Aku akan membereskan semuanya. Aku bersumpah. Setelah kau meminta maaf, semuanya akan berakhir. Maaf atas segala masalah yang mungkin telah kutimbulkan pada Tuan Richard Pierce. Nyonya Windsor, jangan lakukan ini. Bukan kau yang melakukan kejahatan, melainkan Anna. Kami tidak menyalahkan keluargamu. Apa kau bilang? Adikku tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Beraninya kau menjelek-jelekan namanya? Nyonya Windsor, aku memahami kesedihan. Tapi adikmu, dia memang liar. Dia menguntitku. Dia memohon agar aku menjadi kekasih rahasianya. Ketika aku menolaknya, dia menjadi gila. Aku takut nyawaku terancam. Pembohong! Salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sekedar memastikan, kau mengatakan bahwa Tuan Richard Pierce sepenuhnya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu, Anna. Bersikap pintar, pikirkanlah kakekmu. Kalau kau ingin melindungi satu-satunya keluarga yang masih tersisa, kau akan mengatakan Richard tidak bersalah. Iya, Richard tidak bersalah. Ayo, cepat. Anas tanggapannya. Sebelah sini. Tolong dijawab ya. Nyonya Windsor, jadi rumor tentang kehidupan pribadi adikmu Ena yang kacau itu benar? Ada komentar tentang dugaan 10 kali aborsinya? Nyonya Windsor, sumber menyatakan Ena meninggal saat berhalusinasi setelah pesta seks dan narkoba. Apa memang itu yang terjadi? Jawab kami. Jawablah Nyonya, jawab. Tolong Kami dijawab, membutuhkan apakah informasi tuduhan itu benar? Bicaralah, Nyonya Windsor! Tentu saja itu benar. Pelacur itu teler sampai tidak bisa bernapas. Meraba-raba tubuhku. Merengek agar aku menidurinya. Ketika aku suruh pergi, dia berangkat mencari penis di ruangan itu. Tidak benar. Tunggu dulu. Dia berangkat mencari kemaluan siapapun di ruangan itu. Dia benar-benar mabuk berat. Dia tidak tahu mana atas dan bawah. Dan melemparkan dirinya dari balkon seperti sampah. Ya ampun, jadi itu benar semua begitu. Benarkah? Tolong aku. Ini tidak benar. Semua ini tidak benar. Mereka menyakitinya. Cole, jangan. Konferensi pers ini tidak nyata aku yang mengaturnya. Cuma sandiwara agar Richard melihatnya. Vanessa hanya perlu minta maaf, lalu semua berakhir. Jangan biarkan penderitaannya sia-sia. Nyonya Windsor, apa kau baik-baik saja? Sekarang tidak begitu hebat dan berkuasa lagi ya, Putri? Suamimu dan kekasih masa kecilmu yang berharga, keduanya kembali berada di pihakmu. Sakit, bukan? Nyonya Windsor memahami bahwa dia telah berbuat salah. Begitu dia tanda tangan yang mengonfirmasi bahwa Richard tidak bersalah, semuanya akan dimaafkan. Kau hanya bisa berjalan dengan angkuh karena kedua pria itu memujamu. Semakin kau memamerkannya, semakin aku ingin menjatuhkan. Dan karena aku sangat mencintai kebenaran, aku punya sedikit kebenaran untukmu. Malam ketika Anna meninggal, aku yang bukakan pintu untuk Richard. Richard bilang dia masih perawat. Katanya adik kecilmu itu sangat seks. Dia pasti ingin menidurinya lebih lama, tapi sayang dia berteriak terlalu keras. Dia tidak punya pilihan selain membungkamnya selamanya. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Anna memanggilmu, Van. Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu, kau monster! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Kalian semua! Kalian monster!
Lihat dia mengira dirinya Putri Windsor yang dulu dipuja semua orang. Ayolah, keluarga Windsor akan jatuh. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Seorang putri, sekarang dia lebih terlihat seperti orang gila. Nyonya Windsor, apa semua itu benar? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana? Kepalaku. Richard, apa aku berdarah? Tuan Lockwood, adikku terluka parah. Tolong datang dan periksa dia. Ayo keluar di tempat ini. Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Turkan kepalanya. Dan seseorang menginjak lengannya yang terluka. Tolong selamatkan adikku. Kalau Madison terluka karena Vanessa, dia akan masuk penjara. Keluarga Windsor tidak sanggup menghadapinya. Vanessa akan masuk penjara. Richard, aku akan bawa Madison ke rumah sakit. Tolong, urus Vanessa untuk kami. Kenapa dia selalu begini? Mudah-mudahan saja. Aku menang lagi. Cole, tidak ada jalan untuk kembali dari sini. Mulai saat ini kita selesai. Aku menceraikan. Aduh, sakit sekali. Tidak ada yang serius. Bahkan gegar otak ringan pun tidak. Lalu lengannya terluka saat menyelamatkan kami bertahun-tahun lalu. Katanya masih sering kambuh. Lengannya? Lengan yang mana? Keduanya baik-baik saja. Tidak ada yang cedera, lama maupun baru. Apa yang kau katakan? Lengannya sepenuhnya baik-baik saja. Jadi selama ini kau telah berbohong? Bukan kau yang menyelamatkan kami pada saat itu kan? Aku Vanessa Windsor. Malam ini adalah ulang tahunku yang ke-28. Sepanjang hidupku, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Karena aku memiliki 3 malaikat pelindung yang mencintaiku sepenuh hatinya. Selamat ulang tahun, Vanessa. Itu suamiku, Cole Lockwood. Legenda di ruang sidang. Mereka menjulukinya iblis pengadilan. Tapi, yang disebut-sebut iblis ini menyimpan seluruh kelembutannya hanya untukku. Dan sahabat sekaligus, cinta masa kecilku, Gabriel. Demi melindungiku, dia memaksa diri selalu mendapat nilai terbaik dan menjadi detektif termuda dalam sejarah kepolisian. Vanessa. Dan yang terakhir, tetapi yang paling berharga, adik perempuanku, Anna Windsor. Dia selalu memiliki bakat alami dalam bidang manajemen, agar aku bisa mengejar impianku di bidang seni. Dia turun tangan dan mengambil alih seluruh bisnis Windsor tepat setelah dia lulus. Aku pikir hidupku akan tetap sebahagia ini selamanya. Dia membunuh adikku. Dia pembunuhnya. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Pembunuhnya ditangkap di tempat kejadian. Buktinya tidak terbantahkan. Orang-orang yang kupercaya, semuanya ada di sini. Tapi aku sama sekali tidak pernah menduganya. Sampai hari ini, tidak ada DNA Tuan Pierce yang ditemukan pada korban, Anna Windsor. Oleh karena itu, Yang Mulia, pihak pembela memohon agar Richard Pierce dinyatakan tidak bersalah. Tidak. Buktinya tidak cukup. Dengan ini pengadilan menyatakan Richard Pierce tidak bersalah. Dia bebas untuk pergi. Tidak. Kau suamiku. Anna juga adikmu. Beraninya aku membela pria yang membunuhnya. Vanessa, hentikan. Ini ruang sidang. Mereka akan menahanmu karena menghina pengadilan. Bagaimana aku bisa tenang? Suamiku membela pembunuh adikku. Aku berteriak meminta jawaban. Tapi Gabriel menyeretku keluar sebelum aku mendapatkan jawaban. Dan mereka melakukan semua ini karena satu alasan. Pembunuhnya adalah saudara laki-laki Madison. Sayang, ini adalah perjanjian pelepasan bersama dan perjanjian tidak menuntut. Tanda tangan. Akui bahwa Richard Pierce tidak bersalah. Semuanya berakhir hari ini. Vanessa, semuanya berakhir di sini. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim, tidak ada tuduhan di masa depan. Mulai hari ini, kematian Anna hanyalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Kau melihat hasil otopsinya? Anna ditikam 19 kali. 19 kali, Cole. Apa kau tahu seberapa besar penderitaannya? Seberapa besar ketakutannya? Kau menyebut itu kecelakaan? Apa kau punya hati? Kenapa kau melakukan ini? Sihir apa yang dia gunakan sampai membuatmu melindungi keluarganya seperti ini? Kalau aku tahu saudaranya akan membunuh adikku, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke rumahku sebagai pelayan. Berhenti bertingkah seperti anak kecil. 3 tahun lalu saat perjalanan mendaki itu, kau dan aku jatuh dari tebing. Kalau Madison tidak menyeret kami keluar, kami sudah mati. Lengan Madison patah saat menyelamatkan kami. Yang dia minta sekarang hanyalah agar kita melindungi satu-satunya sisa keluarganya. Kita berutang padanya. Jadi maksudmu,
Dia yang selamatkan kalian. Aku menemukan kalian. Akhirnya, kalian aman sekarang. Anak-anak kaya kesini lagi untuk mencari kesenangan. Mati di hutan hal yang pantas mereka dapat. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Apa itu kau yang menyelamatkan kami? Mereka kaya raya. Mungkin mereka bisa mengubah hidupku. Iya, aku yang menyelamatkan kalian. Aku yang menyelamatkan kalian. Aku. Ular itu berbohong padamu. Cukup! Mau memukulku demi dia. Vanessa, ketika kau dan aku sadar, orang pertama yang kami lihat adalah Madison. Dan sekarang kau memutarbalikkan ceritanya. Vanessa, Gabe dan aku berutang nyawa kami pada Madison. Dan kau, sebagai wanita yang kami sayangi, seharusnya berdiri bersama kami, bukan melawan kami. Sayang, tanda tangani saja ya. Tanda tangani. Dan semuanya akan berakhir. Gabe dan aku akan tetap memperlakukanmu seperti seorang putri. Aku tidak akan menandatangani apapun. Saudaranya membunuh adikku. Dia akan bayar untuk itu. Bu, aku tahu bagaimana kau memandangku. Aku dan saudaraku. Kami bukan apa-apa. Hidup kami tidak berarti apa-apa bagi orang sepertimu. Jika seseorang harus mati demi adikmu, biarlah aku yang mati. Madison. Madison, hentikan. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Vanessa, bagaimana kau bisa sedingin ini? Kau hanya berdiri sementara dia berlutut? Tidak apa-apa, Gabe. Vanessa adalah seorang putri. Hidup kami tidak begitu berharga bagi orang-orang seperti dia. Cukup. Kau akan menandatanganinya. Aku sudah bicara dengan firma-firma hukum terbaik di negara ini. Bahkan jika kau menolak, tak akan ada pengacara yang mau menangani kasusmu lagi. Aku akan dapatkan keadilan untuk pembunuh adikku. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Kalau dia membenciku untuk satu hal, tapi memukulmu, itu keterlaluan. Jangan sentuh aku. Vanessa adalah istriku. Kau tidak berhak menghakiminya. Hei, tidak apa-apa. Pulanglah. Aku akan bicara dengan kau. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak bisa perlakukan Madison begitu. Dia hampir kehilangan lengan demi menyelamatkan kita. Menurutmu aku ingin kasus ini? Kalau dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah menangani kasus ini. Anna juga adik kita. Aku tahu. Tapi apa pilihan kita? Kita berutang nyawa padanya. Setelah semua ini berlalu, kita kembalikan Vanessa ke tempatnya. Dia akan tetap menjadi putri bagi kita. Dia menyayangi kita, dia akan memaafkan kita. Apa kita benar-benar melakukan hal yang benar? Sudah tidak ada jalan kembali. Menghentikan kasus ini dengan cepat adalah yang terbaik untuk Vanessa. Dan juga untuk kita. Hubungi semua firma hukum. Pastikan tidak ada firma lain yang mau menyentuh kasus ini. Tolong, kau orang terakhir yang bisa membantuku melawan Cole dan mendapatkan keadilan atas pembunuhan adikku. Nyonya Windsor, saya mengagumi tekad Anda mengunjungi 100 firma hukum di LA dalam 3 hari, tapi Anda harus melepaskan ini. Suami Anda menguasai sistem hukum ini. Siapapun yang menerima kasus Anda menyatakan perang terhadapnya. Kami tidak bisa ambil resiko. Aku akan bayar berapapun yang kau mau. Keluarga Windsor akan... Ini uang muka, nanti akan aku beri lagi. Tidak perlu. Apa tidak ada yang memberitahumu? Suamimu membekukan rekeningmu beberapa minggu lalu. Kau tidak bisa mengakses 1 sen pun. Tidak, itu tidak mungkin. Itu uangku, uang keluargaku. Pasti kau salah dengar. Dia tidak bisa membekukan uangku. Dia tidak punya hak. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Vanessa, tanda tangani. Ini terakhir kalinya aku memintamu dengan baik-baik. Kau tahu aku punya 100 cara untuk membuatmu menandatanganinya. Tanda tangani. Kita bisa mulai dari awal. Kau akan tetap menjadi putri bagi kami. Atau terus melawan. Dan jangan berharap aku menghentikan siapapun untuk menginjak-injakmu. Lucu. Pria yang bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku. Sekarang menerima aku diinjak-injak. Vanessa, kau lebih baik dari ini. Berdamailah dengan Madison dan semua akan kembali seperti semula. Gabe, berhenti. Tolong jangan merusak hubunganmu dengan Nyonya Windsor gara-gara aku. Nyonya Windsor, aku tahu saudaraku salah, tapi hanya dia yang kumiliki. Tolong, jangan ambil dia dariku.
Lepaskan. Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, pukul aku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, asal kau maafkan saudaraku. Lagi pula, beberapa orang memang mati ketika seharusnya mati. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan menerimanya. Vanessa, kau gila. Kau hampir membunuhnya. Ada konsekuensinya. Kau benar. Membunuh seseorang memiliki konsekuensi. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Tuan Lockwood, jangan salahkan Vanessa. Salahkan aku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Setelah aku pulih, aku akan minta maaf padanya. Selama dia bisa memaafkan saudaraku. Jangan sentuh aku. Cole, tenang. Orang-orang sedang melihat. Tenang. Vanessa benar-benar terluka. Ini tidak bisa terus seperti ini. Cole, percayalah padaku. Tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri semua ini. Kita adakan konferensi pers secara terbuka bersihkan nama saudara Madison. Setelah publik percaya dia tidak bersalah, Vanessa tidak akan punya dasar lagi untuk melawan kita. Aku mengenal Vanessa. Dia tidak akan muncul. Kehadiran siapapun dari keluarga Windsor akan membantu. Kalau Nyonya Windsor benar-benar tidak mau datang. Sayang sekali kakeknya sedang sakit parah. Vanessa akan datang. Pastikan tidak ada apapun di konferensi pers yang bisa menyakitinya. Vanessa, aku tidak sabar melihatmu hancur di konferensi pers itu. Tapi sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran karena telah memukulku, brengsek. Ena, mereka tidak akan menghentikan. Mungkin telah membekukan rekening. Aku akan sewa pengacara terbaik di Eropa untuk membantu kita. Maaf, Nyonya Windsor, saham Anda juga telah dibekukan. Dewan setuju pembatasan darurat berdasarkan perintah hukum Tuan Lockwood. Dan dengan kepergian Anna, harga saham kita anjlok sekarang. Beberapa kreditor sudah ajukan gugatan. Apa? Nyonya Windsor darurat. Penagih utang menerobos masuk ke pemakaman keluarga Anda. Mereka telah menghancurkan makam orang tua Anda. Ayah, Ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi Ena. Aku gagal melindungi keluarga ini. Aku harus mengakui, melihat Putri Vanessa menangis seperti ini, rasanya cukup menyenangkan. Apa yang mau kau lakukan di sini? Menunjukkan padamu akibat dari memukul orang. Lagi pula, Cole dan Gabe bilang aku boleh lakukan apapun yang kuingin. Ada konsekuensinya. Oh, ini yang kau sebut dengan konsekuensi. Kau tidak tahan melihatku memukulnya. Tapi kakaknya membunuh adikku tidak masalah. Menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku. Semua hanya untuk melindunginya. Ibu, Ayah, ini semua salahku. Kalau dulu aku tidak memohon kalian menerima Cole dan Gabe, semua ini tidak akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang tuamu memiliki putri seperti kalian dan Anne. Yang satu meninggal muda, yang satunya lagi tidak berguna. Kebusukan memang mengalir dalam keluarga kalian. Beraninya kau mempermalukan keluargaku. Tepat sekali waktunya. Nyonya Windsor, tolong jangan pukul aku. Aku hanya ingin minta maaf. Vanessa, berhenti membuat keributan. Apa maumu? Kau baru saja panggil aku apa? Vanessa, bisakah kau berhenti? Besok kau akan menghadirkan konferensi pers dan meminta maaf pada saudara Madison, Richard, di depan umum. Beritahu semua orang bahwa dia tidak membunuh Anna, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bersihkan namanya. Kalau aku tidak mau, Tentu saja kau boleh menolak. Tapi ingat, kau bukan satu-satunya anggota keluarga Anna yang masih hidup. Kalau kau menyentuh kakekku sedikit saja, aku bersumpah aku akan membunuhmu. Apa kau masih orang yang sama dengan yang kucintai? Aku bahkan sudah tidak mengenalimu lagi. Vanessa, jangan menangis. Aku juga tidak menginginkan ini. Gabe, kalau Cole berubah pikiran, apa kau masih akan menepati janjimu? Vanessa, Anna sudah tiada. Cuma Arthur, keluarga yang tersisa untukmu. Kau ingin menjaganya tetap aman, kan? Gabriel, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau berani menyentuh kakekku, aku akan menyeretmu ke neraka bersama. Cukup! Seumur hidup kuperlakukan kau seperti seorang putri. Yang kuinginkan hanyalah kau selalu berada di sisiku. Dan sekarang kau mengancamku. Vanessa, kau punya dua pilihan. Entah kau meminta maaf di konferensi pers atau kami akan membawa kakekmu yang sombong dan keras kepala itu yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit untuk melakukannya untukmu. Jadi Vanessa, kau pilih yang mana?
Tidak akan aku biarkan mereka melibatkan kaki. Tekanan itu akan membunuhnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Gabriel, aku bersumpah atas kematian Ena. Aku akan membuat kalian membayar setiap detik saat pembunuhnya masih bebas. Kau tidak bisa bicara pada kami seperti itu. Vanessa, setelah kami melunasi utang ini, setelah semua ini berakhir, kami akan memperlakukanmu seperti putri bagi kami lagi. Kau ingin bulan? Kami akan menurunkannya untukmu. Tidak. Mulai hari ini, kita selesai. Kau bayar utangmu. Aku akan membalaskan dendam adikku. Sekarang kita ada di pihak yang berseberangan. Vanessa, kenapa kau menatapku seolah aku orang asing? Apa kali ini aku benar-benar telah kehilanganmu? Seseorang harus menyadarkan sikap seperti putri itu. Maaf, Tuan dan Nyonya Windsor. Aku akan membereskan semuanya. Aku bersumpah. Setelah kau meminta maaf, semuanya akan berakhir. Maaf atas segala masalah yang mungkin telah kutimbulkan pada Tuan Richard Pierce. Nyonya Windsor, jangan lakukan ini. Bukan kau yang melakukan kejahatan, melainkan Anna. Kami tidak menyalahkan keluargamu. Apa kau bilang? Adikku tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Beraninya kau menjelek-jelekan namanya. Nyonya Windsor, aku memahami kesedihan. Tapi adikmu, dia memang liar. Dia menguntitku. Dia memohon agar aku menjadi kekasih rahasianya. Ketika aku menolaknya, dia menjadi gila. Aku takut nyawaku terancam. Pembohong! Salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sekedar memastikan, kau mengatakan bahwa Tuan Richard Pierce sepenuhnya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu, Anna. Bersikap pintar, pikirkanlah kakekmu. Kalau kau ingin melindungi satu-satunya keluarga yang masih tersisa, kau akan mengatakan Richard tidak bersalah. Iya, Richard tidak bersalah. Ayo, cepat. Atas tanggapannya, Cepat sini. tolong dijawab ya. Nyonya Windsor, jadi rumor tentang kehidupan pribadi adikmu Ena yang kacau itu benar? Ada komentar tentang dugaan 10 kali aborsinya? Nyonya Windsor, sumber menyatakan Anna meninggal saat berhalusinasi setelah pesta seks dan narkoba. Apa memang itu yang terjadi? Jawab kami. Jawablah Nyonya, jawab. Tolong Kami sangat dijawab, membutuhkan apakah informasi tuduhan itu benar? Bicaralah, Nyonya Windsor! Tentu saja itu benar. Pelacur itu teler sampai tidak bisa bernapas. Meraba-raba tubuhku. Merengek agar aku menidurinya. Ketika aku suruh pergi, dia berangkat mencari penis di ruangan itu. Tidak benar. Tunggu dulu. Dia berangkat mencari kemaluan siapapun di ruangan itu. Dia benar-benar mabuk berat. Dia tidak tahu mana atas dan bawah dan melemparkan dirinya dari balkon seperti sampah. Ya ampun, jadi itu benar semua gitu. Benarkah? Tolong aku. Ini tidak benar. Semua ini tidak benar. Mereka menyakitinya. Cole, jangan. Konferensi pers ini tidak nyata aku yang mengaturnya. Cuma sandiwara agar Richard melihatnya. Vanessa hanya perlu minta maaf, lalu semua berakhir. Jangan biarkan penderitaannya sia-sia. Nyonya Windsor, apa kau baik-baik saja? Sekarang tidak begitu hebat dan berkuasa lagi ya, Putri. Suamimu dan kekasih masa kecilmu yang berharga. Keduanya kembali berada di pihakmu. Sakit, bukan? Nyonya Windsor memahami bahwa dia telah berbuat salah. Begitu dia tanda tangan yang mengonfirmasi bahwa Richard tidak bersalah, semuanya akan dimaafkan. Kau hanya bisa berjalan dengan angkuh karena kedua pria itu memujamu. Semakin kau memamerkannya, semakin aku ingin menjatuhkan. Dan karena aku sangat mencintai kebenaran, aku punya sedikit kebenaran untukmu. Malam ketika Anna meninggal, aku yang bukakan pintu untuk Richard. Richard bilang dia masih perawat. Katanya adik kecilmu itu sangat seks. Dia pasti ingin menidurinya lebih lama, tapi sayang dia berteriak terlalu keras. Dia tidak punya pilihan selain membungkamnya selamanya. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Anna memanggilmu, Van. Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu, kau monster! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Kalian semua! Kalian monster! Lihat dia mengira dirinya Putri Windsor yang dulu dipuja semua orang. Ayolah, keluarga Windsor akan jatuh. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Seorang putri, sekarang dia lebih terlihat seperti orang gila. Nyonya Windsor, apa semua itu benar? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana? Kepalaku. Richard, apa aku berdarah? Tuan Lockwood, adikku terluka parah. Tolong datang dan periksa dia. Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Turkan kepalanya. Dan seseorang menginjak lengannya yang terluka. Tolong selamatkan adikku. Kalau Madison terluka karena Vanessa, dia akan masuk penjara. Keluarga Windsor tidak sanggup menghadapinya. Vanessa akan masuk penjara. Richard, aku akan bawa Madison ke rumah sakit. Tolong, urus Vanessa untuk kami. Kenapa jadi begini? Aku menang lagi. Cole, tidak ada jalan untuk kembali dari sini. Mulai saat ini kita selesai.
Aku menceraikan. Aduh, sakit sekali. Tidak ada yang serius, bahkan gegar otak ringan pun tidak. Lalu lengannya? Terluka saat menyelamatkan kami bertahun-tahun lalu. Katanya masih sering kambuh. Lengannya? Lengan yang mana? Keduanya baik-baik saja. Tidak ada yang cedera, lama maupun baru. Apa yang kau katakan? Lengannya sepenuhnya baik-baik saja. Jadi selama ini kau telah berbohong? Bukan kau yang menyelamatkan kami pada saat itu kan? Aku Vanessa Windsor. Malam ini adalah ulang tahunku yang ke-28. Sepanjang hidupku, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Karena aku memiliki 3 malaikat pelindung yang mencintaiku sepenuh hatinya. Selamat ulang tahun, Vanessa. Itu suamiku, Cole Lockwood. Legenda di ruang sidang. Mereka menjulukinya iblis pengadilan. Tapi, yang disebut-sebut iblis ini menyimpan seluruh kelembutannya hanya untukku. Dan sahabat sekaligus, cinta masa kecilku, Gabriel. Demi melindungiku, dia memaksa diri selalu mendapat nilai terbaik dan menjadi detektif termuda dalam sejarah kepolisian. Vanessa! Dan yang terakhir, tetapi yang paling berharga, adik perempuanku, Anna Windsor. Dia selalu memiliki bakat alami dalam bidang manajemen, agar aku bisa mengejar impianku di bidang seni. Dia turun tangan dan mengambil alih seluruh bisnis Windsor tepat setelah dia lulus. Aku pikir hidupku akan tetap sebahagia ini selamanya. Dia membunuh adikku. Dia pembunuhnya. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Pembunuhnya ditangkap di tempat kejadian. Buktinya tidak terbantahkan. Orang-orang yang kupercaya, semuanya ada di sini. Tapi aku sama sekali tidak pernah menduganya. Sampai hari ini, tidak ada DNA Tuan Pierce yang ditemukan pada korban, Anna Windsor. Oleh karena itu, Yang Mulia, pihak pembela memohon agar Richard Pierce dinyatakan tidak bersalah. Tidak. Buktinya tidak cukup. Dengan ini pengadilan menyatakan Richard Pierce tidak bersalah. Dia bebas untuk pergi. Tidak. Kau suamiku. Anna juga adikmu. Beraninya aku membela pria yang membunuhnya. Vanessa, hentikan. Ini ruang sidang. Mereka akan menahanmu karena menghina pengadilan. Bagaimana aku bisa tenang? Suamiku membela pembunuh adikku. Aku berteriak meminta jawaban. Tapi Gabriel menyeretku keluar sebelum aku mendapatkan jawaban. Dan mereka melakukan semua ini karena satu alasan. Pembunuhnya adalah saudara laki-laki Madison. Sayang, ini adalah perjanjian pelepasan bersama dan perjanjian tidak menuntut. Tanda tangan. Akui bahwa Richard Pierce tidak bersalah. Semuanya berakhir hari ini. Vanessa, semuanya berakhir di sini. Tidak ada tuntutan, tidak ada klaim, tidak ada tuduhan di masa depan. Mulai hari ini, kematian Anna hanyalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Kau melihat hasil otopsinya? Anna ditikam 19 kali. 19 kali, Cole. Apa kau tahu seberapa besar penderitaannya? Seberapa besar ketakutannya? Kau menyebut itu kecelakaan? Apa kau punya hati? Kenapa kau melakukan ini? Sihir apa yang dia gunakan sampai membuatmu melindungi keluarganya seperti ini? Kalau aku tahu saudaranya akan membunuh adikku, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke rumahku sebagai pelayan. Berhenti bertingkah seperti anak kecil. 3 tahun lalu saat perjalanan mendaki itu, kau dan aku jatuh dari tebing. Kalau Madison tidak menyeret kami keluar, kami sudah mati. Lengan Madison patah saat menyelamatkan kami. Yang dia minta sekarang hanyalah agar kita melindungi satu-satunya sisa keluarganya. Kita berutang padanya. Jadi maksudmu, dia yang selamatkan kalian. Aku menemukan kalian. Akhirnya, kalian aman sekarang. Anak-anak kaya kesini lagi untuk mencari kesenangan. Mati di hutan hal yang pantas mereka dapat. Sepertinya ini hari keberuntungan Apa itu kau yang menyelamatkan kami? mereka kaya raya. Mungkin mereka bisa mengubah hidupku. Iya, aku yang menyelamatkan kalian. Aku yang menyelamatkan kalian. Aku. Ular itu berbohong padamu. Cukup, Mau memukulku demi dia. Vanessa. Ketika kau dan aku sadar, orang pertama yang kami lihat adalah Madison. Dan sekarang kau memutarbalikkan ceritanya. Vanessa, Gabe dan aku berutang nyawa kami pada Madison. Dan kau, sebagai wanita yang kami sayangi, seharusnya berdiri bersama kami, bukan melawan kami. Sayang, tanda tangani saja ya. Tanda tangani. Dan semuanya akan berakhir.
Gabe dan aku akan tetap memperlakukanmu seperti seorang putri. Aku tidak akan menandatangani apapun. Saudaranya membunuh adikku. Dia akan bayar untuk itu. Bu, aku tahu bagaimana kau memandangku. Aku dan saudaraku. Kami bukan apa-apa. Hidup kami tidak berarti apa-apa bagi orang sepertimu. Jika seseorang harus mati demi adikmu, biarlah aku yang mati. Madison. Madison, hentikan. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Vanessa, bagaimana kau bisa sedingin ini? Kau hanya berdiri sementara dia berlutut? Tidak apa-apa, Gabe. Vanessa adalah seorang putri. Hidup kami tidak begitu berharga bagi orang-orang seperti dia. Cukup. Kau akan menandatanganinya. Aku sudah bicara dengan firma-firma hukum terbaik di negara ini. Bahkan jika kau menolak, tak akan ada pengacara yang mau menangani kasusmu lagi. Aku akan dapatkan keadilan untuk pembunuh adikku. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Aku akan membuat kalian semua menyesali ini. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Kalau dia membenciku untuk satu hal, tapi memukulmu, itu keterlaluan. Jangan sentuh aku. Vanessa adalah istriku. Kau tidak berhak menghakiminya. Hei, tidak apa-apa. Pulanglah. Aku akan bicara dengan kau. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak bisa perlakukan Madison begitu. Dia hampir kehilangan lengan demi menyelamatkan kita. Menurutmu aku ingin kasus ini? Kalau dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah menangani kasus ini. Anna juga adik kita. Aku tahu. Tapi apa pilihan kita? Kita berutang nyawa padanya. Setelah semua ini berlalu, kita kembalikan Vanessa ke tempatnya. Dia akan tetap menjadi putri bagi kita. Dia menyayangi kita, dia akan memaafkan kita. Apa kita benar-benar melakukan hal yang benar? Sudah tidak ada jalan kembali. Menghentikan kasus ini dengan cepat adalah yang terbaik untuk Vanessa. Dan juga untuk kita. Hubungi semua firma hukum. Pastikan tidak ada firma lain yang mau menyentuh kasus ini. Tolong, kau orang terakhir yang bisa membantuku melawan Cole dan mendapatkan keadilan atas pembunuhan adikku. Nyonya Windsor, saya mengagumi tekad Anda mengunjungi 100 firma hukum di LA dalam 3 hari, tapi Anda harus melepaskan ini. Suami Anda menguasai sistem hukum ini. Siapapun yang menerima kasus Anda menyatakan perang terhadapnya, kami tidak bisa ambil resiko. Aku akan bayar berapapun yang kau mau. Keluarga Windsor akan... Ini uang muka, nanti akan aku beri lagi. Tidak perlu. Apa tidak ada yang memberitahumu? Suamimu membekukan rekeningmu beberapa minggu lalu. Kau tidak bisa mengakses 1 sen pun. Tidak, itu tidak mungkin. Itu uangku, uang keluargaku. Pasti kau salah dengar. Dia tidak bisa membekukan uangku. Dia tidak punya hak. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Vanessa, tanda tangani. Ini terakhir kalinya aku memintamu dengan baik-baik. Kau tahu aku punya 100 cara untuk membuatmu menandatanganinya. Tanda tangani. Kita bisa mulai dari awal. Kau akan tetap menjadi putri bagi kami. Atau terus melawan. Dan jangan berharap aku menghentikan siapapun untuk menginjak-injakmu. Lucu. Pria yang bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku. Sekarang menerima aku diinjak-injak. Vanessa, kau lebih baik dari ini. Berdamailah dengan Madison dan semua akan kembali seperti semula. Gabe, berhenti. Tolong jangan merusak hubunganmu dengan Nyonya Windsor gara-gara aku. Nyonya Windsor, aku tahu saudaraku salah, tapi hanya dia yang kumiliki. Tolong, jangan ambil dia dariku. Lepaskan. Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, pukul aku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, asal kau maafkan saudaraku. Lagi pula, beberapa orang memang mati ketika seharusnya mati. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan menerimanya. Vanessa, kau gila. Kau hampir membunuhnya. Ada konsekuensinya. Kau benar. Membunuh seseorang memiliki konsekuensi. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Dan seseorang akan membayar kematian adikku. Tuan Lockwood, jangan salahkan Vanessa. Salahkan aku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Setelah aku pulih, aku akan minta maaf padanya. Selama dia bisa memaafkan saudaraku. Jangan sentuh aku. Cole, tenang. Orang-orang sedang melihat. Tenang? Vanessa benar-benar terluka. Ini tidak bisa terus seperti ini. Cole, percayalah padaku. Tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri semua ini.
Kita adakan konferensi pers secara terbuka bersihkan nama saudara Madison. Setelah publik percaya dia tidak bersalah, Vanessa tidak akan punya dasar lagi untuk melawan kita. Aku mengenal Vanessa, dia tidak akan muncul. Kehadiran siapapun dari keluarga Windsor akan membantu. Kalau Nyonya Windsor benar-benar tidak mau datang. Sayang sekali kakeknya sedang sakit parah. Vanessa akan datang. Pastikan tidak ada apapun di konferensi pers yang bisa menyakitinya. Vanessa, aku tidak sabar melihatmu hancur di konferensi pers itu. Tapi sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran karena telah memukulku, brengsek. Ena, mereka tidak akan menghentikan. Mungkin telah membekukan rekening. Aku akan sewa pengacara terbaik di Eropa untuk membantu kita. Maaf, Nyonya Windsor, saham Anda juga telah dibekukan. Dewan setuju pembatasan darurat berdasarkan perintah hukum Tuan Lockwood. Dan dengan kepergian Anna, harga saham kita anjlok sekarang. Beberapa kreditor sudah ajukan gugatan. Nyonya Windsor darurat. Penagih utang menerobos masuk ke pemakaman keluarga Anda. Mereka telah menghancurkan makam orang tua Anda. Ayah, Ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi Ena. Aku gagal melindungi keluarga ini. Aku harus mengakui, melihat Putri Vanessa menangis seperti ini, rasanya cukup menyenangkan. Apa yang mau kau lakukan di sini? Menunjukkan padamu akibat dari memukul orang. Lagi pula, Cole dan Gabe bilang aku boleh lakukan apapun yang kuingin. Ada konsekuensinya! Oh, ini yang kau sebut dengan konsekuensi. Kau tidak tahan melihatku memukulnya. Tapi kakaknya membunuh adikku tidak masalah. Menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku. Semua hanya untuk melindunginya. Ibu, Ayah, ini semua salahku. Kalau dulu aku tidak memohon kalian menerima Cole dan Gabe, semua ini tidak akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang tuamu memiliki putri seperti kalian dan Anne. Yang satu meninggal muda, yang satunya lagi tidak berguna. Kebusukan memang mengalir dalam keluarga kalian. Beraninya kau mempermalukan keluargaku. Tepat sekali waktunya. Nyonya Windsor, tolong jangan pukul aku. Aku hanya ingin minta maaf. Vanessa, berhenti membuat keributan. Apa maumu? Kau baru saja panggil aku apa? Vanessa, bisakah kau berhenti? Besok kau akan menghadirkan konferensi pers dan meminta maaf pada saudara Madison Richard di depan umum. Beritahu semua orang bahwa dia tidak membunuh Anna, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bersihkan namanya. Kalau aku tidak mau, Tentu saja kau boleh menolak. Tapi ingat, kau bukan satu-satunya anggota keluarga Anna yang masih hidup. Kalau kau menyentuh kakekku sedikit saja, aku bersumpah aku akan membunuhmu. Apa kau masih orang yang sama dengan yang kucintai? Aku bahkan sudah tidak mengenalimu lagi. Vanessa, jangan menangis. Aku juga tidak menginginkan ini. Gabe, kalau Cole berubah pikiran, apa kau masih akan menepati janjimu? Vanessa, Anna sudah tiada. Cuma Arthur, keluarga yang tersisa untukmu. Kau ingin menjaganya tetap aman, kan? Gabriel, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau berani menyentuh kakekku, aku akan menyeretmu ke neraka bersama. Cukup! Seumur hidup kuperlakukan kau seperti seorang putri. Yang kuinginkan hanyalah kau selalu berada di sisiku. Dan sekarang kau mengancamku. Vanessa, kau punya dua pilihan. Entah kau meminta maaf di konferensi pers atau kami akan membawa kakekmu yang sombong dan keras kepala itu yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit untuk melakukannya untukmu. Jadi Vanessa, kau pilih yang mana? Tidak akan aku biarkan mereka melibatkan kakek. Tekanan itu akan membunuhnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Gabriel, aku bersumpah atas kematian Anna. Aku akan membuat kalian membayar setiap detik saat pembunuhnya masih bebas. Kau tidak bisa bicara pada kami seperti itu. Vanessa, setelah kami melunasi utang ini, setelah semua ini berakhir, kami akan memperlakukanmu seperti putri bagi kami lagi. Kau ingin bulan? Kami akan menurunkannya untukmu. Tidak. Mulai hari ini, kita selesai. Kau bayar utangmu. Aku akan membalaskan dendam adikku. Sekarang kita ada di pihak yang berseberangan. Vanessa, kenapa kau menatapku seolah aku orang asing? Apa kali ini aku benar-benar telah kehilanganmu? Seseorang harus menyadarkan sikap seperti putri itu. Maaf, Tuan dan Nyonya Windsor. Aku akan membereskan semuanya. Aku bersumpah. Setelah kau meminta maaf, semuanya akan berakhir. Maaf atas segala masalah yang mungkin telah kutimbulkan pada Tuan Richard Pierce. Nyonya Windsor, jangan lakukan ini. Bukan kau yang melakukan kejahatan, melainkan Anna. Kami tidak menyalahkan keluargamu.
bilang? Adikku tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Beraninya kau menjelek-jelekan namanya. Nyonya Windsor, aku memahami kesedihan. Tapi adikmu, dia memang liar. Dia menguntitku. Dia memohon agar aku menjadi kekasih rahasianya. Ketika aku menolaknya, dia menjadi gila. Aku takut nyawaku terancam. Pembohong! Salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sekedar memastikan kau mengatakan bahwa Tuan Richard Pierce sepenuhnya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu, Anna. Bersikap pintar, pikirkanlah kakekmu. Kalau kau ingin melindungi satu-satunya keluarga yang masih tersisa, kau akan mengatakan Richard tidak bersalah. Iya, Richard tidak bersalah. Ayo, cepat. Atas tanggapannya, Sebelah sini. tolong dijawab ya. Nyonya Windsor, jadi rumor tentang kehidupan pribadi adikmu Ena yang kacau itu benar? Ada komentar tentang dugaan 10 kali aborsinya? Nyonya Windsor, sumber menyatakan Anna meninggal saat berhalusinasi setelah pesta seks dan narkoba. Apa memang itu yang terjadi? Jawab kami. Jawablah Nyonya, jawab. Tolong Kami tak dijawab, membutuhkan apakah informasi tuduhan itu itu benar? Bicaralah, Nyonya Windsor! Tentu saja itu benar. Pelacur itu teler sampai tidak bisa bernapas. Meraba-raba tubuhku. Merengek agar aku menidurinya. Ketika aku suruh pergi, dia berangkat mencari penis di ruangan itu. Tidak benar. Tunggu dulu. Dia berangkat mencari kemaluan siapapun di ruangan itu. Dia benar-benar mabuk berat. Dia tidak tahu mana atas dan bawah dan melemparkan dirinya dari balkon seperti sampah. Ya ampun, jadi itu benar semua itu. Benarkah? Tolong Ini tidak benar. Semua ini tidak benar. Mereka menyakitinya. Cole, jangan. Konferensi pers ini tidak nyata aku yang mengaturnya. Cuma sandiwara agar Richard melihatnya. Vanessa hanya perlu minta maaf, lalu semua berakhir. Jangan biarkan penderitaannya sia-sia. Nyonya Windsor, apa kau baik-baik saja? Sekarang tidak begitu hebat dan berkuasa lagi ya, Putri. Suamimu dan kekasih masa kecilmu yang berharga, keduanya kembali berada di pihakmu. Sakit, bukan? Nyonya Windsor memahami bahwa dia telah berbuat salah. Begitu dia tanda tangan yang mengonfirmasi bahwa Richard tidak bersalah, semuanya akan dimaafkan. Kau hanya bisa berjalan dengan angkuh karena kedua pria itu memujamu. Semakin kau memamerkannya, semakin aku ingin menjatuhkan. Dan karena aku sangat mencintai kebenaran, aku punya sedikit kebenaran untukmu. Malam ketika Anna meninggal, aku yang bukakan pintu untuk Richard. Richard bilang dia masih perawat. Katanya adik kecilmu itu sangat seks. Dia pasti ingin menidurinya lebih lama, tapi sayang dia berteriak terlalu keras. Dia tidak punya pilihan selain membungkamnya selamanya. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Anna memanggilnya Van. Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu, kau monster! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Kalian semua! Kalian monster! Lihat dia mengira dirinya Putri Windsor yang dulu dipuja semua orang. Ayolah, keluarga Windsor akan jatuh. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Seorang putri, sekarang dia lebih terlihat seperti orang gila. Nyonya Windsor, apa semua itu benar? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana? Kepalaku. Richard, apa aku berdarah? Tuan Lockwood, adikku terluka parah. Tolong datang dan periksa dia. Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Turkan kepalanya. Dan seseorang menginjak lengannya yang terluka. Tolong selamatkan adikku. Kalau Madison terluka karena Vanessa, dia akan masuk penjara. Keluarga Windsor tidak sanggup menghadapinya. Vanessa akan masuk penjara. Richard, aku akan bawa Madison ke rumah sakit. Tolong, urus Vanessa untuk kami. Aku menang lagi. Cole, tidak ada jalan untuk kembali dari sini. Mulai saat ini kita selesai.